Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Perlia dengan NIM 2212301116. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam, yaitu pengembangan akhlak. Tujuan utama adalah membentuk karakter yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya membangun sifat seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Selanjutnya ada penanaman ilmu pengetahuan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung ibadah. Contohnya pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan menurut ajaran Islam. Selanjutnya ada pembentukan kepribadian, yaitu membangun individu yang mampu menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dan terakhir ada pengembangan spiritual, yaitu meningkatkan hubungan individu dengan Allah melalui pemahaman dan praktik agama yang baik. Slide selanjutnya ada sumber-sumber pendidikan Islam. Yang pertama ada Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam sekaligus wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk dasar mengenai moralitas, etika, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada hadis yang merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelaskan cara praktis untuk menerapkan ajaran Islam dan memberikan contoh yang konkret tentang pentingnya menuntut ilmu. Yang ketiga ada karya ulama klasik. Karya tulis ini seperti tulisan dari Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lain-lain yang menyediakan kerangka teoritis dan praktik tentang pendidikan Islam. Misalnya Maqasid Al-Syariah oleh Al-Ghazali yang membahas tujuan-tujuan pendidikan dalam konteks syariah. Selanjutnya ada tradisi dan praktek pendidikan Islam, yaitu metode dan kebiasaan pendidikan dalam sejarah Islam, yaitu memahami cara-cara tradisional dalam mengajarkan menyebarluaskan pengetahuan seperti sistem madrasah dan pondok pesantren. Selanjutnya ada metode pendidikan Islam. Yang pertama ada taklim. Apa itu taklim? Taklim yang artinya mengajarkan, yaitu metode pengajaran melalui ceramah atau penyampaian ilmu secara langsung. Ini sering kali berupa kajian atau pengajian. Yang kedua ada tarbiyah. Tarbiyah artinya pendidikan yang lebih luas dari taklim karena mencakup pembinaan dan pengasuhan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Yang ketiga ada tazkiyah, yaitu proses pensucian diri melalui pendidikan yang mengarahkan siswa untuk memperbaiki akhlak dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Yang terakhir ada uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Pendidikan Islam sangat menekankan pentingnya teladan. Guru dan orang tua diharapkan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan siswa. Slide selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam. Komponen utama kurikulum pendidikan Islam ada akidah atau keimanan. Materi ini berfokus pada pengajaran prinsip-prinsip dasar keimanan dalam Islam, termasuk rukun iman, konsep tauhid atau keesaan Allah, dan keyakinan terhadap kitab suci, nabi, malaikat, dan hari akhir. Yang kedua ada ibadah atau ritual keagamaan. Bagian ini mencakup pengajaran tentang tata cara beribadah yang benar dan sesuai dengan syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik yang taat dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga ada akhlak atau etika dan moral. Dan dalam aspek ini peserta didik diajarkan tentang pentingnya berperilaku baik dan berakhlak mulia, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan rasa hormat terhadap orang lain, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada muamalah atau interaksi sosial. Materi ini meliputi aturan dan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kelima ada sejarah Islam atau tarikh Islam, yaitu pengajaran tentang sejarah Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, serta perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Selanjutnya ada bahasa Arab
Sebagai bahasa Al-Quran, pengajaran bahasa Arab sangat penting dalam kurikulum pendidikan Islam untuk memahami teks-teks agama dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Arab. Yang terakhir ada Al-Quran dan hadis. Peserta didik diajarkan cara membaca, menghafal, memahami Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup tafsir Al-Quran dan penjelasan hadis-hadis penting. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial dengan tujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat. Yang pertama ada berbasis tauhid atau monoteisme. Pendidikan Islam didasarkan pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Semua aspek pendidikan termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan harus selaras dengan prinsip-prinsip tauhid. Ini berarti bahwa setiap ilmu yang diajarkan dalam pendidikan Islam harus memperkuat keyakinan siswa terhadap Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang kedua, ada integral holistik. Pendidikan Islam bersifat integral yang berarti menyatukan berbagai aspek kehidupan termasuk akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan intelektual, tetapi juga pada pembangunan spiritual atau rohani, emosional, dan sosial. Pendidikan Islam menekankan kesatuan ilmu pengetahuan di mana ilmu agama dan ilmu umum saling melengkapi, bukan terpisah. Yang ketiga, ada berorientasi pada akhlak atau moralitas. Pendidikan Islam menempatkan akhlak sebagai inti dari seluruh proses pendidikan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Ini melibatkan pembentukan karakter yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam seperti tadi, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Guru dan orang tua dalam sistem pendidikan Islam berperan sebagai teladan dalam penanaman akhlak ini. Yang keempat, ada bersifat dinamis dan kontekstual. Pendidikan Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, yaitu menekankan kepada tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam mendorong siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan mampu berkontribusi secara positif dalam komunitas mereka. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama, serta mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir ada berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan akhir dari pendidikan ini adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, selain mengajar ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk sukses dalam kehidupan dunia, peserta didik juga diarahkan untuk memperkuat keimanan dan persiapan mereka menghadapi kehidupan setelah kematian. Selanjutnya berlandaskan wahyu dan akal. Pendidikan Islam menempatkan wahyu melalui Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Namun, wahyu tidak menolak penggunaan akal dalam memahami dunia. Dalam pandangan Islam, akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan bijak, ya, untuk mengenali ilmu pengetahuan, tetapi tetap dalam bimbingan wahyu. Dengan demikian, pendidikan Islam mencakup integrasi antara wahyu dan akal dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, ada berorientasi pada pengembangan potensi individu. Setiap individu diyakini memiliki potensi unik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal, baik potensi intelektual, spiritual, maupun fisik. Slide selanjutnya yaitu ada peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada guru sebagai murabi atau pembina akhlak dan moral. Murabi berasal dari kata rob yang berarti pemelihara atau pendidik. Guru berperan dalam membina dan membentuk akhlak mulia pada peserta didik. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika
dan moral Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada guru sebagai mu'alim atau penyampai ilmu. Mu'alim berarti orang yang mengajarkan ilmu. Dalam pendidikan Islam, guru bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Selanjutnya, ada guru sebagai mursyid atau pembimbing spiritual. Mursyid adalah guru yang memberikan bimbingan spiritual. Guru tidak hanya bertanggung jawab atas perkembangan intelektual peserta didik, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Dalam kapasitas ini, guru membantu peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, memberikan nasihat dan dukungan agar mereka tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, ada guru sebagai motivator. Guru dalam pendidikan Islam berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengejar ilmu dunia, tapi juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di akhirat. Selanjutnya, ada guru sebagai administrator dan manajer kelas. Guru juga memiliki peran dalam mengelola kelas dan administrasi pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengatur proses belajar mengajar, dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Yang terakhir, ada guru sebagai agen pembaruan. Di era modern, guru juga berperan sebagai agen perubahan yang membawa inovasi dalam proses pembelajaran. Guru dalam pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peserta didik siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas keislaman mereka. Selanjutnya, ada karakteristik pendidikan Islam dalam konteks modern. Yang pertama, ada integrasi ilmu pendidikan dan ilmu agama. Pendidikan Islam modern berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan dan moral spiritual yang kuat. Pendekatan integratif ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak terpisah, melainkan saling melengkapi. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi. Di era digital, pendidikan Islam juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan e-learning, media sosial, dan platform digital lainnya menjadi bagian penting dalam strategi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pendidikan Islam diakses lebih luas dan mendukung pembelajaran jarak jauh, termasuk akses kepada materi-materi keagamaan dari ulama atau institusi yang terbesar di berbagai negara. Selanjutnya, ada kontekstual kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam dalam konteks modern disesuaikan dengan tantangan zaman, seperti isu lingkungan, pluralisme, hak asasi manusia, dan etika sosial. Kurikulum harus relevan dengan kehidupan kontemporer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Ini termasuk penekanan pada isu-isu etika bisnis dalam Islam, peran Islam dalam ilmu pengetahuan modern, dan kontribusi Islam terhadap peradaban global. Selanjutnya, ada pengembangan karakter Islami. Pendidikan Islam modern tetap menekankan pada pembentukan akhlak dan karakter Islami yang kuat. Meski menghadapi perkembangan zaman, pendidikan ini harus tetap mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi yang semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada pengembangan pemikiran kritis. Dalam konteks modern, pendidikan Islam juga harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan. Islam mendorong penggunaan akal sehat dan berpikir mendalam yang sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi. Pendidikan Islam harus memupuk kemampuan siswa untuk memahami ajaran agama secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada pluralisme dan toleransi. Pendidikan Islam modern harus mampu mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman, baik dalam
konteks intraagama maupun antaragama. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah pluralitas budaya, agama, dan pemikiran. Selanjutnya, terakhir ada kewirausahaan dan ekonomi syariah. Pendidikan Islam juga mulai mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi syariah dan kewirausahaan Islami dalam kurikulum. Peserta didik diajarkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam seperti keadilan, kehalalan, dan distribusi kekayaan yang merata, serta bagaimana menerapkannya dalam dunia bisnis modern. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konsep dasar pendidikan Islam. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.